Mertua menghina dan fitnah aku mandul tak bisa punya anak, hingga aku diceraikan suami. Aku balas mereka yang telah membuangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Hari itu menjadi salah satu hari paling indah dalam hidup Nadira. Sejak fajar merekah, rumah keluarganya dipenuhi oleh sanak saudara yang datang membantu persiapan. Bau wangi bunga melati bercampur dengan aroma dupa menebar di udara. Hati Nadira berdegup kencang, antara gugup dan bahagia. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya pengantin berwarna putih gading. Di balik riasan lembut, matanya berbinar penuh harapan. Hari ini ia akan menikah dengan Arman, pria sederhana yang selama ini dikenal sebagai sosok penuh ketulusan. Meski Arman bukan dari keluarga kaya raya, Nadira tak pernah memedulikannya. Ia justru jatuh cinta pada kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Arman pekerja keras, tidak banyak bicara, namun selalu berusaha menjaga perasaan orang lain. Ketika prosesi akad berlangsung, Nadira tak mampu menahan air matanya. Suara Arman yang lantang mengucapkan ijab kabul membuat hatinya bergetar. Satu kalimat sakral itu seolah mengikat mereka dalam ikatan cinta yang diridhai Tuhan. Tangannya bergetar saat Arman menyentuhnya untuk pertama kali sebagai suami istri. Di pelaminan, Nadira duduk bersanding dengan Arman. Senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Setiap kali menoleh, ia melihat tatapan lembut penuh janji dari mata suaminya. Nadira yakin, kebahagiaan mereka baru saja dimulai. Beberapa minggu setelah pernikahan, hari-hari Nadira terasa berbeda. Rumah kecil yang mereka sewa di pinggiran kota menjadi tempat penuh tawa dan canda. Meski sederhana, setiap sudut rumah itu hangat. Arman rajin menata halaman, menanam bunga kertas di depan rumah, sementara Nadira mulai terbiasa mengurus pekerjaan rumah tangga. Pagi-pagi sekali, Nadira bangun lebih dulu untuk menyiapkan sarapan. Kadang ia masih kikuk di dapur, belum mahir mengatur rasa masakan. Namun Arman tak pernah mengeluh. Suatu pagi, Nadira membuatkan sup sayur. Karena tergesa, ia tak sadar menambahkan garam terlalu banyak. Arman yang pulang kerja malam tadi masih tampak lelah. Namun ia tersenyum ketika Nadira menghidangkan mangkuk di depannya. "Mas, coba ya. Aku masak sup," ucap Nadira malu-malu. Arman mengambil sendok, mencicipinya, lalu menatap Nadira dengan wajah yang dibuat serius. Nadira langsung panik. "Kenapa, Mas? Nggak enak, ya? Aduh, maaf kalau..." Belum sempat Nadira menyelesaikan kalimatnya, Arman tertawa kecil. "Kalau agak asin begini, tandanya kamu ingin aku sehat, kan? Jadi aku harus banyak minum air putih setelah makan." Nadira menunduk, wajahnya memerah. "Masih belajar, Mas." Arman mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Nadira di atas meja. "Tidak apa-apa. Mas nggak butuh istri yang pintar masak. Mas hanya butuh kamu selalu ada di sini." Kalimat itu membuat hati Nadira bergetar. Ia merasa dicintai sepenuhnya tanpa syarat. Hari-hari mereka penuh kehangatan. Sepulang kerja, Arman selalu menyempatkan diri membantu Nadira. Kadang ia ikut menyapu halaman, kadang membantu mencuci piring. Nadira sering melarang, namun Arman hanya tersenyum. "Kita ini tim, Dir. Kalau satu lelah, yang lain harus bantu. Rumah tangga itu bukan soal siapa yang kerja lebih banyak, tapi bagaimana kita sama-sama saling menguatkan," ucap Arman suatu sore. Nadira hanya bisa menatap kagum. Dalam hatinya, ia semakin bersyukur dipertemukan dengan pria seperti Arman. Malam hari, sebelum tidur, Nadira sering menggenggam tangan suaminya erat-erat. Mereka berdua berdoa bersama, mengucapkan harapan yang sama, semoga segera diberi keturunan. "Mas, kalau kita punya anak nanti, aku ingin dia mirip kamu, supaya hatinya lembut dan penuh kasih sayang seperti ayahnya," ucap Nadira dengan mata berbinar. Arman tertawa kecil,
lalu mengusap lembut rambut Nadira. "Kalau Mas ingin anak kita mirip kamu, supaya cantik, pintar, dan sabar kayak ibunya." Mereka berdua tertawa pelan, lalu saling berpelukan, merasakan hangatnya harapan itu. Setiap akhir pekan, mereka menghabiskan waktu bersama dengan cara sederhana. Kadang berjalan-jalan di pasar pagi, membeli sayur segar dan menikmati jajanan tradisional. Kadang duduk berdua di teras rumah sambil minum teh hangat, menertawakan hal-hal kecil. Suatu sore, hujan turun deras. Listrik padam. Nadira menyalakan lilin, dan mereka duduk berdampingan di ruang tamu. Arman kemudian mengambil gitar tua yang ia bawa sejak bujang. Dengan suara lembut, ia menyanyikan lagu sederhana untuk Nadira. "Mas, aku bahagia banget," bisik Nadira, matanya berkaca-kaca. Arman menatapnya dalam cahaya temaram lilin. "Mas juga. Kalau kamu bahagia, itu sudah cukup untuk Mas." Hati Nadira meleleh. Ia merasa dunia sedang berpihak padanya. Semua doa yang ia panjatkan selama ini seakan mulai dijawab. Hari-hari awal pernikahan itu menjadi masa terindah yang tak terlupakan. Nadira merasa memiliki segalanya. Suami yang penuh kasih, rumah kecil yang hangat, serta harapan besar untuk segera menjadi orang tua. Ia percaya, rumah tangganya akan terus dipenuhi cinta. Ia tak pernah menduga bahwa perjalanan mereka kelak tak selamanya mudah. Namun saat itu, ia memilih untuk menikmati kebahagiaan seutuhnya. Bagi Nadira, pernikahan mereka adalah awal dari sebuah cerita panjang, sebuah kisah yang ia yakini akan selalu berakhir bahagia. Hari Minggu itu, Nadira dan Arman tengah bersiap menyambut kedatangan Bu Sumarni, ibu dari Arman, yang ingin berkunjung ke rumah mereka. Nadira merapikan ruang tamu, menata bantal sofa, dan menyajikan kue tradisional kesukaannya. Ia ingin memberikan kesan terbaik, meski ini bukan kali pertama mertuanya datang. Hatinya berdebar, sebab setiap kali Bu Sumarni hadir, ada rasa gugup yang sulit ia sembunyikan. Ketika suara deru motor berhenti di depan rumah, Nadira segera berdiri. Arman menyambut ibunya dengan wajah sumringah. "Bu, mari masuk," ucapnya seraya membantu Bu Sumarni yang membawa sebuah tas belanja. Nadira menyambut dengan senyum hangat, menyodorkan tangan untuk mencium. "Assalamualaikum, Bu." Bu Sumarni membalas salamnya, tetapi sorot matanya dingin. Sejenak Nadira merasa tubuhnya kaku, seolah ada dinding tak kasat mata yang membatasi mereka. Mereka duduk di ruang tamu. Nadira menuangkan teh manis hangat ke dalam cangkir. Dengan hati-hati, ia menyajikannya di meja. Namun tatapan Bu Sumarni mengikuti setiap geraknya, penuh penilaian. "Rumahnya rapi juga ya, walau kecil," komentar Bu Sumarni sambil melirik sekeliling. Ada nada sinis yang terselip dalam kalimat itu. Nadira hanya menunduk, tersenyum tipis. Suasana hening sejenak. Lalu tiba-tiba Bu Sumarni membuka pembicaraan yang membuat Nadira tercekat. "Arman, sudah 3 bulan menikah, kok belum ada kabar apa-apa? Biasanya kan pengantin baru cepat dapat kabar gembira." Arman tersenyum kaku, menoleh ke arah Nadira yang menunduk. "Sabar dulu, Bu. Semua ada waktunya. Kami juga selalu berdoa." Bu Sumarni menghela napas panjang, matanya menatap Nadira tajam. "Iya. Tapi kalau rahimnya kosong terus bagaimana mau ada keturunan? Saya ini ingin segera menggendong cucu, men. Jangan sampai orang-orang ngomong macam-macam." Kata-kata itu menusuk dada Nadira. Ia menunduk semakin dalam, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Senyumnya kaku, bibirnya bergetar. Ia ingin membela diri, namun tak kuasa. "Bu," suara Arman bergetar, mencoba menenangkan. "Jangan begitu, Bu. Nadira sudah berusaha. Kami sudah menikah baru sebentar." Namun Bu Sumarni seolah tak peduli. Ia menyesap tehnya perlahan, lalu melanjutkan, "Saya ini cuma kasihan sama kamu, men. Kamu kan anak laki-laki satu-satunya. Kalau sampai nggak dapat keturunan, siapa yang nerusin nama keluarga? Jangan sampai nanti terlambat."
Nadira menahan napas, meremas ujung kain gamisnya di pangkuan. Hatinya hancur. Ia tahu Bu Sumarni kecewa, tapi tidak pernah terbayang akan mendapat tuduhan seberat itu. Malam harinya, setelah ibunya pulang, Nadira duduk termenung di kamar. Arman menghampiri, duduk di sampingnya. Ia menggenggam tangan istrinya erat-erat. "Sayang, jangan masukkan ke hati kata-kata ibu," ucap Arman pelan. Air mata Nadira akhirnya jatuh juga. "Tapi Mas, sakit sekali rasanya. Aku bahkan belum tahu apa aku benar-benar bisa jadi ibu atau tidak. Kenapa aku langsung disalahkan?" Suaranya bergetar, penuh perih. Arman memeluk Nadira erat-erat, seolah ingin melindunginya dari dunia. "Jangan khawatir. Aku percaya sama kamu. Apapun kata orang, aku tetap pilih kamu. Jangan biarkan ucapan itu menghancurkan hatimu." Nadira menyandarkan kepalanya di dada Arman. Hatinya sedikit tenang, namun luka yang ditorehkan oleh tatapan sinis Bu Sumarni masih membekas dalam. Ia tahu, ini bukan kali terakhir ia harus menghadapi cibiran itu. Hari-hari berikutnya, sindiran itu semakin sering terdengar. Setiap kali Bu Sumarni datang, selalu ada kalimat yang menusuk. "Teman-teman saya sudah menggendong cucu, saya kok belum juga. Kalau terus-terusan begini, orang bisa salah sangka. Jangan-jangan memang Nadira yang bermasalah." Di depan Arman, Nadira berusaha tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Namun di balik senyum itu, hatinya terus menangis. Ia merasa dirinya gagal sebagai seorang istri. Dalam doa-doa malamnya, Nadira menangis dalam sujud. "Ya Allah, jika memang Kau izinkan, berikan aku buah hati agar aku bisa menutup mulut mereka yang merendahkanku. Jika tidak, kuatkanlah hatiku menghadapi semua hinaan ini." Nadira tak pernah menyangka bahwa perjalanan rumah tangganya akan secepat ini diuji. Dari tatapan sinis sang mertua, ia belajar satu hal. Kebahagiaan yang ia kira akan selalu indah, ternyata menyimpan duri yang harus ia lalui dengan kesabaran. Waktu berjalan, dan sudah hampir setengah tahun Nadira serta Arman menikah. Namun doa mereka untuk segera dikaruniai momongan belum juga terjawab. Nadira berusaha tetap tegar, meyakinkan diri bahwa semua ada waktunya. Tapi di balik itu, tekanan semakin kuat. Yang paling menyakitkan, fitnah itu datang dari orang terdekat, mertuanya sendiri. Bu Sumarni mulai melontarkan kata-kata yang lebih pedas dari sebelumnya, bukan hanya di dalam rumah, tetapi juga kepada keluarga besar dan bahkan tetangga. "Percuma punya menantu cantik kalau ternyata rahimnya kosong." Begitu ucapan yang diam-diam Nadira dengar dari tetangga sebelah rumah ketika ia sedang menjemur pakaian. Nadira sontak tertegun. Jantungnya berdegup keras. Ia menoleh, melihat dua ibu-ibu sedang berbisik sambil melirik ke arahnya. Tatapan mereka penuh iba, bercampur sinis. Saat itu, dunia seakan berputar lebih cepat. Nafas Nadira terasa sesak. Fitnah itu semakin meluas saat acara arisan keluarga besar di rumah salah satu kerabat. Nadira datang bersama Arman dengan hati riang, berharap bisa bersilaturahmi dengan sanak saudara. Namun sesampainya di sana, ia justru disambut dengan tatapan aneh. Kasihan Arman, ya, istrinya cantik, pintar, tapi kalau nggak bisa kasih keturunan, buat apa? Bisik salah satu bibi di sudut ruangan, cukup keras untuk terdengar. Yang lain menimpali, "Iya, sudah lama menikah, kok sepi-sepi saja. Jangan-jangan memang mandul." Kata itu, mandul, menusuk Nadira seperti pisau. Ia ingin berteriak, ingin membela diri. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menunduk, tersenyum hambar sambil berpura-pura tidak mendengar. Sementara itu, Bu Sumarni tampak duduk dengan angku di tengah keluarga, seolah-olah membiarkan gosip itu mengalir tanpa henti. Bahkan ketika ada yang bertanya langsung, ia hanya menjawab samar, namun cukup untuk menyulut api fitnah. "Ya, ibu juga nggak tahu. Namanya sudah berbulan-bulan, tapi belum ada tanda-tanda. Mungkin memang kurang beruntung." Nada bicaranya seperti racun yang perlahan melumpuhkan Nadira. Arman hanya diam, duduk di samping Nadira.
Ia tak mengucapkan sepatah kata pun untuk membela istrinya. Sikap pasifnya membuat Nadira makin hancur. Malam harinya, setelah acara usai, Nadira duduk di kamar dengan mata bengkak. Air matanya tak terbendung. Ia menatap Arman yang sedang membuka kancing kemejanya dengan wajah datar. "Mas," suara Nadira serak. "Kenapa Mas diam saja waktu mereka menuduh aku mandul? Kenapa Mas biarkan ibu menyebarkan fitnah itu?" Arman berhenti, menatap istrinya. Ada keraguan di wajahnya. "Dir, Mas nggak mau memperkeruh suasana. Kalau Mas melawan, nanti malah jadi besar masalahnya." "Tapi Mas," Nadira terisak, "itu menyakitkan sekali. Aku belum pernah diperiksa. Belum tentu aku yang bermasalah. Kenapa aku yang harus menanggung semuanya?" Arman terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dalam hatinya, ia memang merasa tertekan oleh ibunya, tapi ia juga tidak punya keberanian untuk menentang. Ia hanya menarik napas panjang, lalu berkata, "Sabar ya, sayang. Mungkin nanti keadaan akan berubah." Namun bagi Nadira, kalimat itu tak cukup. Ia merasa sendirian. Orang yang seharusnya menjadi pelindungnya justru memilih bungkam. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Nadira. Setiap keluar rumah, tatapan penuh kasihan atau sindiran dari tetangga selalu mengikuti. Ia menjadi bahan bisik-bisik di warung, di pengajian, bahkan di pasar. "Lihat, itu menantu Bu Sumarni. Katanya mandul, makanya belum punya anak." Kasihan, Arman pasti nelangsa. Anak laki-laki satu-satunya, tapi nggak bisa punya keturunan. Nadira menahan semua itu sendirian. Di balik senyum yang ia pasang, hatinya terkoyak. Setiap malam ia menangis dalam diam, sujudnya basah oleh air mata. "Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui. Engkau tahu aku tidak bersalah. Kuatkan aku, jangan biarkan aku hancur karena fitnah ini." Namun di sudut hatinya, perlahan tumbuh luka yang semakin dalam. Luka karena fitnah yang menyakitkan, dan luka karena suaminya memilih diam. Nadira mulai menyadari, kebahagiaan awal pernikahannya kini terguncang hebat. Hari-hari Nadira semakin berat. Fitnah tentang dirinya belum juga reda, bahkan semakin meluas. Namun luka terbesarnya bukan hanya dari bisikan orang lain, melainkan dari perubahan Arman, suami yang dulu selalu membela, kini mulai menjauh. Arman yang dulunya selalu pulang dengan senyum hangat, kini sering datang larut malam. Alasannya beragam, lembur di kantor, rapat mendadak, atau sekadar kumpul dengan teman. Nadira yang awalnya percaya, lama-lama merasa ada jarak yang semakin nyata. Suatu malam, Nadira menunggu di ruang tamu dengan meja makan yang sudah tertata rapi. Lauk kesukaannya, ayam goreng bumbu kuning, sudah dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 10 lewat. Arman belum juga pulang. Nadira menatap pintu dengan hati gelisah, lalu menghela napas panjang. Ketika suara motor akhirnya terdengar, Nadira bergegas membuka pintu. Arman masuk dengan wajah lelah. Namun bukannya menyapa lembut seperti dulu, ia hanya meletakkan tas dan langsung duduk tanpa bicara. "Mas, aku tungguin dari tadi. Ayamnya udah dingin, aku panasin dulu ya," ucap Nadira hati-hati. Arman menatap sekilas, lalu menggeleng. "Sudah, aku udah makan di luar." Jawaban itu membuat hati Nadira perih. Ia berusaha tersenyum, padahal matanya berkaca-kaca. "Kenapa nggak bilang dulu, Mas? Aku udah siapkan semuanya." Arman mendengus. "Kenapa harus lapor tiap kali makan di luar? Aku capek, Dir. Jangan ditanya-tanya terus." Nada suaranya tinggi, menusuk Nadira. Ia terdiam, tercekik oleh rasa sakit. Dulu, Arman selalu menenangkan, selalu sabar. Kini, kemarahan kecil saja bisa membuatnya berubah. Keesokan harinya, Arman semakin jarang menyapa. Sepulang kerja, ia langsung sibuk dengan ponselnya. Nadira mencoba berbicara, namun sering diabaikan. "Mas, besok kita ke dokter, ya? Aku ingin periksa kesehatan."
Biar kita tahu sebenarnya bagaimana. Arman menoleh sebentar, wajahnya datar. Nanti saja. Aku lagi banyak kerjaan. Toh, kalau memang rezeki, ya datang sendiri. Tapi Mas, kalau terus-terusan ditunda. Arman langsung memotong dengan nada kesal. Dir, jangan bikin masalah baru. Aku sudah pusing. Jangan tambah beban. Kata-kata itu menusuk seperti duri. Nadira menunduk, menahan air mata. Ia merasa sendirian, tak punya sandaran lagi. Perubahan Arman ternyata dipengaruhi oleh bisikan ibunya. Bu Sumarni kerap menelpon, menyulut keraguan dalam hati Arman. Men, kamu itu laki-laki. Jangan mau ditutupi. Kalau istrimu memang mandul, kamu rugi besar. Masih banyak perempuan lain yang bisa kasih kamu anak. Ucapan itu menancap dalam-dalam. Arman yang awalnya menepis, perlahan goyah. Kasih sayang yang dulu menguatkannya mulai terkikis oleh tuntutan dan tekanan. Ia mulai melihat Nadira dengan kacamata berbeda. Sebagai sumber masalah, bukan lagi belahan jiwa. Malam berikutnya, pertengkaran kembali pecah. Nadira hanya menanyakan hal sederhana. Mas, kenapa akhir-akhir ini jarang di rumah? Apa aku ada salah? Namun Arman meledak. Kamu itu terlalu banyak nanya. Aku pulang capek, bukannya dapat ketenangan malah diinterogasi. Kamu pikir aku ini robot? Nadira terperangah. Air matanya jatuh begitu saja. Aku cuma khawatir. Mas, aku merasa kamu menjauh dariku. Arman berdiri, menatap tajam. Kalau aku banyak di luar, itu urusan aku. Jangan ikut campur. Kalimat itu seperti petir yang menyambar hati Nadira. Ia ingin berteriak, ingin bertanya, di mana suami yang dulu berjanji akan selalu menjaganya? Namun suaranya tercekat, tak keluar. Malam itu, Nadira menangis sendirian di kamar. Sementara Arman tidur dengan wajah membelakangi. Kasih yang dulu hangat kini terasa dingin, seolah jarak memisahkan mereka meski berada dalam satu ranjang. Nadira menggenggam tasbih, berdoa dalam hati. Ya Allah, apakah rumah tanggaku sedang kau uji? Aku lelah, aku hancur. Tapi aku masih ingin mempertahankan cinta kami. Tolong kuatkan aku. Namun jauh di sudut hatinya, Nadira mulai sadar, cinta yang dulu menguatkan mereka perlahan retak. Retaknya kasih itu bukan karena waktu, melainkan karena bisikan jahat yang meracuni. Hari-hari Nadira semakin berat dijalani. Seolah-olah dunia yang dulu penuh warna, kini berubah menjadi ruang sempit penuh bayangan kelam. Bukan hanya Bu Sumarni yang setiap hari menaburkan luka dengan kata-kata pedas, tetapi kini Rina, ipar Nadira, pun ikut memperburuk keadaan. Rina, adik ipar yang sejak awal tidak pernah menyukai kehadirannya, dengan terang-terangan melabelinya sebagai pembawa sial. Ucapan itu tak hanya dilontarkan sekali, melainkan berulang kali di depan banyak orang, tanpa rasa malu sedikitpun. Suatu sore, ketika keluarga besar berkumpul di rumah Bu Sumarni, Rina melontarkan kalimat yang menusuk jantung Nadira. Percuma Arman nikah sama Nadira. Lihat saja, rumah tangga mereka kayak jalan buntu. Gak ada penerus, gak ada harapan. Perempuan mandul memang bawa sial, ujar Rina lantang sambil tertawa sinis, seakan kata-katanya adalah hiburan. Semua orang yang hadir hanya diam, sebagian tersenyum kecut, sebagian pura-pura tidak mendengar. Namun, tatapan mereka berbicara banyak, iba, heran, atau bahkan ikut merendahkan. Nadira berdiri kaku, tubuhnya bergetar menahan perasaan hancur. Seolah ada ribuan jarum yang menusuk hatinya dalam sekali waktu. Arman yang duduk tak jauh dari sana hanya menunduk. Tidak ada pembelaan, tidak ada bantahan. Itu yang membuat luka Nadira semakin dalam. Dulu, Arman selalu menjadi pelindung yang menenangkan. Kini, ia lebih sering memilih diam. Seakan suaranya sudah direnggut oleh bayang-bayang ibunya sendiri. Sejak saat itu, kehidupan Nadira benar-benar menjadi ujian berat. Setiap langkahnya terasa salah di mata mertua dan iparnya. Saat ia berusaha membantu pekerjaan rumah,
Bu Sumarni selalu menemukan celah untuk mengkritik. Lihat tuh, potongannya miring semua. Masak jadi istri nggak bisa motong sayur rapi, sindirnya suatu pagi. Di sisi lain, Rina seringkali menambah tekanan dengan menyebarkan gosip ke tetangga sekitar. Katanya, Nadira adalah penyebab Arman sering pulang larut malam. Katanya lagi, Nadira hanya bisa menghabiskan uang tanpa memberi kebahagiaan. Gosip-gosip itu meluas, membuat beberapa tetangga yang dulunya ramah kini mulai menjaga jarak. Nadira bisa merasakan perubahan tatapan mereka saat ia lewat di depan rumah. Setiap malam, Nadira menangis diam-diam di balik pintu kamar. Ia tak ingin suaminya melihat, meski pada akhirnya Arman tahu. Namun, alih-alih menguatkan, Arman malah berkata dingin, "Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Kamu juga harus bisa terima kenyataan." Kata-kata itu membuat Nadira semakin merasa sendirian. Tekanan dari mertua, hinaan dari ipar, gosip tetangga, hingga sikap dingin suami, semua datang bertubi-tubi tanpa henti. Nadira merasa terjepit, seolah ia terkurung dalam rumah yang bukan lagi tempat untuk pulang, melainkan penjara yang setiap hari merenggut kebahagiaannya sedikit demi sedikit. Namun di balik semua itu, Nadira masih menyimpan sisa-sisa harapan. Ia berbisik lirih dalam doa-doanya setiap malam, "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku hancur meski mereka berusaha menjatuhkanku." Bab ini menandai masa terberat yang harus ia hadapi, tekanan dari segala arah yang terus menguji kesabaran dan hatinya. Malam itu rumah keluarga Arman dipenuhi hawa dingin yang menusuk. Hujan turun deras, menimpa genting hingga menimbulkan suara gaduh yang membuat suasana semakin mencekam. Nadira duduk di ruang tengah, tubuhnya gemetar. Sejak sore tadi Bu Sumarni dan Rina tidak henti-hentinya menuding dan mencibir, seakan mereka bersekongkol untuk menjatuhkan harga dirinya di hadapan semua orang. Perempuan apa kalau tidak bisa memberikan keturunan? Ibu kasihan lihat Arman, punya istri tapi tidak bisa disebut ayah, ujar Bu Sumarni dengan nada tajam, sambil menatap Nadira dari ujung kepala hingga kaki. Nadira menunduk, menahan sesak di dadanya. Ia ingin menjawab, ingin membela diri, tapi suara seolah tercekat di tenggorokan. Ia tahu, setiap perkataan hanya akan menjadi bahan baru untuk diserang. Rina, yang duduk bersila di samping ibunya, menimpali dengan tawa kecil penuh ejekan. Masih muda tapi rahimnya kosong. Entah penyakit apa yang dia bawa. Kalau aku jadi Mas Arman, sudah dari dulu kuceraikan. Masa mau bertahan dengan istri mandul? Buang-buang waktu. Kata-kata itu menusuk seperti duri tajam. Air mata Nadira jatuh, tapi ia buru-buru mengusapnya, berharap tidak ada yang menyadari. Namun justru itulah yang membuat mereka semakin puas, melihat perempuan itu hancur perlahan. Pintu rumah terbuka. Arman masuk dengan wajah letih, tubuhnya kuyup oleh hujan. Nadira berdiri, ingin menyambut, tapi langkahnya terhenti saat melihat sorot mata suaminya. Mata itu tidak lagi penuh cinta, melainkan keruh oleh amarah dan kebimbangan. "Men, kamu dengar sendiri kan? Ibumu bicara bukan tanpa alasan. Sampai kapan kamu mau dipermainkan Nadira? Sampai kapan kamu mau hidup tanpa anak?" Kata Bu Sumarni cepat-cepat, seolah tidak ingin kehilangan momen. Arman diam sejenak, menatap istrinya. Nadira berusaha mengirimkan isyarat lewat tatapan penuh harap. "Tolong percaya padaku, jangan biarkan aku sendirian." Namun sebelum ia sempat berkata, Rina sudah menambahkan bumbu racun. "Mas, semua orang di kampung sudah tahu. Katanya Mas Arman kena pelet, makanya masih bertahan sama perempuan ini. Lepaskan saja, Mas. Cari yang lebih baik, yang bisa kasih keturunan." Nadira menghela napas panjang. Dadanya seperti ditekan batu besar. Ia melangkah mendekat, menggenggam tangan Arman dengan erat. "Mas, jangan dengarkan mereka. Kita belum pernah periksa, belum pernah mencoba bersama. Jangan salahkan aku begitu saja. Tolong, aku mencintaimu, Mas. Jangan biarkan rumah tangga kita hancur." Namun genggaman itu justru ditepis kasar. Arman menatapnya tajam,
penuh kekecewaan. Cukup, Dira. Aku sudah lelah. Aku tidak tahan lagi dengan semua ini. Kamu pikir aku tidak malu? Semua orang menertawakan aku karena menikahi perempuan yang tidak bisa memberi anak. Nadira terisak, lututnya hampir lemas. Ia mencoba meraih kembali tangan suaminya, tapi Arman mundur selangkah. Mas, aku mohon, jangan begini. Aku sanggup berobat, aku sanggup berusaha. Jangan percayai fitnah mereka. Tapi wajah Arman kaku, seperti dinding tebal yang tak lagi bisa ditembus. Ia menoleh pada ibunya yang tersenyum tipis penuh kemenangan, lalu kembali menatap Nadira. Malam ini aku buat keputusan. Demi kebaikan kita berdua. Nadira terdiam, hatinya berdebar keras. Kata-kata selanjutnya seperti petir yang menyambar tanpa ampun. Aku ceraikan kamu, Nadira. Seketika dunia Nadira runtuh. Suara hujan, suara detak jam dinding, bahkan napasnya sendiri terdengar begitu asing. Air matanya pecah, jatuh deras tanpa bisa dihentikan. Mas, jangan lakukan ini. Kita bisa selesaikan bersama. Jangan biarkan aku sendirian. Aku masih istrimu. Aku masih setia padamu. Namun Arman berpaling, seolah tak lagi mengenal wanita yang dulu ia nikahi dengan penuh janji cinta. Sudah cukup, Dira. Aku tidak bisa lagi. Di belakangnya, Bu Sumarni dan Rina saling pandang, wajah mereka dipenuhi kepuasan. Seakan-akan perceraian itu adalah hadiah terbesar yang sudah lama mereka tunggu. Nadira jatuh berlutut, menangis di lantai yang dingin. Ia memanggil nama suaminya berulang kali, tapi Arman melangkah pergi menuju kamarnya, meninggalkannya tanpa sedikit pun belas kasih. Malam itu, Nadira benar-benar kehilangan segalanya. Bukan hanya seorang suami, tetapi juga harapan, kepercayaan, dan rumah tangga yang selama ini ia perjuangkan dengan sepenuh hati. Dalam hening yang penuh luka, ia hanya bisa berbisik lirih. Suaranya tenggelam bersama deru hujan di luar jendela. Ya Allah, kalau ini takdirku, beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku hancur selamanya. Tunjukkan aku jalan untuk bangkit. Dan malam itulah, sebuah keputusan kejam memisahkan cinta yang dulu dibangun dengan penuh doa. Hanya karena bisikan fitnah yang tak pernah terbukti. Hari-hari setelah perceraian bagai lorong panjang yang gelap tanpa cahaya. Nadira menjalani pagi tanpa sapaan hangat seorang suami, tanpa rutinitas menyiapkan sarapan, tanpa kehangatan rumah tangga yang dulu ia banggakan. Semua lenyap dalam sekejap, digantikan sunyi yang menyesakkan dada. Rumah kontrakan sederhana yang dulu menjadi tempat tinggal mereka kini terasa asing. Setiap sudut ruangan seolah menyimpan kenangan. Dari tawa kecil ketika mereka berdua menatap perabotan pertama kali, hingga obrolan panjang di malam hari sambil menatap bintang. Kini, kenangan itu hanya menambah luka, seakan mengejek dirinya yang kini ditinggalkan. Nadira mengurung diri berhari-hari. Ia jarang keluar rumah, menutup rapat jendela seolah ingin bersembunyi dari dunia. Namun dunia tidak pernah berhenti berputar. Dan suara-suara di luar tembok justru menjadi racun yang makin menambah perih. Bisikan tetangga, cibiran lirih yang menyusup lewat jendela, membuat telinganya panas. Kasihan ya, masih muda sudah diceraikan. Katanya mandul, pantas ditinggal suami. Makanya jangan sok bahagia, akhirnya juga begitu. Setiap kali mendengar itu, Nadira hanya bisa menggigit bibir hingga berdarah, berusaha menahan tangis agar tidak terdengar keluar. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Suatu siang, ia memberanikan diri keluar untuk membeli kebutuhan dapur. Di warung, dua ibu-ibu yang sedang memilih sayuran langsung menghentikan obrolannya begitu Nadira datang. Tatapan mereka menusuk, penuh rasa ingin tahu bercampur ejekan terselubung. Nadira pura-pura tidak peduli, tapi begitu sampai di rumah, tangisnya pecah tanpa bisa dibendung. Ya Allah, mengapa semua terasa begitu berat? Lirihnya sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Namun, di tengah keterpurukan itu, benih kecil kekuatan mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia teringat pada kata-kata ayahnya yang dulu pernah berkata, Nadira,
Hidup itu bukan tentang berapa kali kamu jatuh, tapi tentang seberapa berani kamu bangkit. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Perlahan, ia menyadari bahwa jika ia terus meratapi nasib, maka benar apa yang dikatakan orang-orang, ia akan selamanya dipandang rendah. Tidak, ia tidak boleh membiarkan fitnah itu menentukan jalan hidupnya. Malam demi malam ia mulai memperbanyak doa, bukan lagi hanya meminta pertolongan, tetapi juga kekuatan. Ia menangis, tapi kali ini bukan hanya karena hancur, melainkan karena tekad yang perlahan terbentuk di hatinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti, aku akan buktikan bahwa aku bukan perempuan lemah. Aku akan bangkit, meski mereka ingin aku hancur. Langkah pertama tidak mudah. Ia masih sering dihantui rasa takut dan keraguan. Namun jauh di lubuk hatinya, Nadira mulai menemukan alasan untuk tetap berdiri, untuk dirinya sendiri, untuk harga dirinya yang selama ini diinjak-injak. Bab ini adalah awal dari perjalanan baru Nadira. Sebuah perjalanan dari titik paling terpuruk menuju jalan panjang penuh perjuangan. Meski dunia seolah menutup pintu, ia yakin suatu saat nanti ada pintu lain yang akan terbuka. Pagi itu, Nadira berdiri di depan cermin kamarnya. Wajahnya masih tampak lelah, lingkar hitam di bawah matanya menandakan malam-malam panjang yang ia habiskan dengan menangis dan berdoa. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya lebih tegas, lebih kuat. Seakan ia sudah menutup lembaran lama yang penuh luka, dan bersiap membuka halaman baru yang akan menuntunnya menuju masa depan. Keputusan besar ia ambil. Ia tidak akan lagi meratapi perceraian yang kejam itu. Ia tidak ingin selamanya dikenal sebagai perempuan malang yang ditinggalkan karena fitnah mandul. Ia ingin membuktikan pada dunia, dan terutama pada dirinya sendiri, bahwa ia mampu berdiri tegak tanpa bergantung pada siapapun. Hari pertama ia melangkah keluar untuk mencari pekerjaan adalah hari penuh keberanian. Dengan baju sederhana, jilbab rapi, dan map berisi lamaran kerja di tangan, Nadira menapaki jalanan kota yang sibuk. Setiap langkah terasa berat, tapi tekad dalam hatinya jauh lebih besar. Ia memasukkan lamaran ke berbagai perusahaan, tak peduli posisi apapun yang ditawarkan. Berhari-hari ia menunggu, hingga akhirnya sebuah panggilan wawancara datang dari sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang distribusi. Nadira tidak bisa menahan haru saat menerima telepon itu. Ia berdoa khusyuk malam sebelum wawancara, meminta agar diberi kelancaran. Saat hari wawancara tiba, ia datang dengan langkah yakin meski jantungnya berdegup kencang. Suasana gedung tinggi yang modern membuatnya merasa kecil, namun ia menepis rasa minder itu. Ketika masuk ruangan, ia menjawab pertanyaan dengan jujur dan tenang, menekankan bahwa ia siap bekerja keras dari posisi manapun. Tak lama kemudian, kabar baik datang. Nadira diterima bekerja, meski di posisi paling rendah sebagai staf administrasi. Namun, bagi Nadira, itu adalah awal yang sangat berarti. Ia menganggap pekerjaan itu bukan sekadar mencari nafkah, tetapi sebagai pijakan pertama menuju kehidupan baru. Hari-harinya kini dipenuhi dengan ritme kantor, menyiapkan laporan, mengarsipkan dokumen, dan membantu berbagai urusan administrasi. Pekerjaan itu mungkin terlihat sepele bagi orang lain, tetapi Nadira menjalaninya dengan sepenuh hati. Ia datang lebih awal dari rekan-rekannya, pulang lebih larut, selalu memastikan semua tugasnya selesai dengan baik. Tidak jarang ia membawa pulang pekerjaan untuk dikerjakan di malam hari. Ia membaca buku-buku tentang manajemen, mengikuti kursus daring, dan terus belajar agar tidak tertinggal. Rasa lelah yang dulu membuatnya ingin menyerah, kini berubah menjadi semangat untuk terus berkembang. Perlahan, dedikasinya mulai terlihat. Atasannya mulai memperhatikan ketekunannya. Rekan-rekannya yang semula meremehkan karena ia hanya perempuan baru tanpa pengalaman, mulai segan melihat kesungguhannya. Nadira tak lagi hanya sekadar staf administrasi. Ia mulai dipercaya mengurus proyek kecil, memimpin rapat singkat, hingga akhirnya dilibatkan dalam pekerjaan yang lebih besar. Namun, di balik kerja kerasnya, ada luka yang masih sesekali muncul. Setiap kali mendengar rekan-rekan kantornya berbicara tentang keluarga, anak-anak,
atau kebahagiaan rumah tangga, hatinya kembali perih. Ia hanya tersenyum, menutupi kenyataan bahwa ia pernah dijatuhkan oleh fitnah yang kejam. Tapi rasa sakit itu bukan lagi kelemahan, melainkan bahan bakar untuk terus membuktikan dirinya. Dalam diam, Nadira berkata pada dirinya sendiri, "Aku memang kehilangan suami, tapi aku tidak kehilangan diriku. Aku masih punya mimpi. Aku masih bisa sukses. Dan aku akan buktikan itu." Hari demi hari, langkah kecilnya semakin kuat. Nadira yang dulu rapuh kini mulai menemukan pijakan baru. Bukan lagi istri yang diceraikan karena fitnah, tetapi seorang perempuan yang berjuang mengukir masa depan dengan kerja keras dan tekad yang tak tergoyahkan. Waktu berjalan cepat, dan kerja keras Nadira perlahan mulai membuahkan hasil. Dari hari-hari penuh lembur, dari malam-malam tanpa tidur karena mengerjakan laporan, hingga pagi-pagi buta ia sudah tiba di kantor untuk memastikan segala urusan lancar. Semua itu kini terbayar. Awalnya, ia hanya mengurus pekerjaan sederhana, memeriksa berkas, merapikan arsip, atau menyalin data. Namun, ketelitiannya membuat atasannya mulai mempercayakan lebih banyak tugas. Nadira tidak pernah menolak, meskipun terkadang itu berarti ia harus pulang larut malam dengan tubuh lunglai. Baginya, setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar. Beberapa rekan sempat mencibir, menganggapnya terlalu ambisius atau mencari muka. Tetapi Nadira memilih diam, membiarkan hasil kerjanya yang berbicara. Dan benar saja, ketika sebuah proyek besar perusahaan hampir gagal karena kelalaian tim, Nadira tampil dengan ide brilian yang menyelamatkan semuanya. Ia merancang sistem sederhana namun efektif untuk memperbaiki alur kerja, dan hasilnya proyek itu bukan hanya terselamatkan, tetapi bahkan melampaui target. Sejak saat itu, namanya mulai diperhitungkan. Atasan yang semula hanya menganggapnya staf baru kini mulai melihat potensinya. Beberapa kali ia diajak ikut rapat penting, diminta memberikan pendapat, bahkan dipercaya memimpin sebuah tim kecil. Puncaknya datang saat rapat evaluasi tahunan. Direktur perusahaan memuji kinerjanya di depan seluruh manajemen. Nadira adalah contoh nyata dedikasi dan profesionalisme. Dalam waktu singkat, ia menunjukkan kualitas yang jarang dimiliki banyak orang, ucapnya lantang. Semua mata menoleh pada Nadira, sebagian dengan kagum, sebagian dengan iri. Hari itu menjadi titik balik. Beberapa bulan kemudian, keputusan resmi diumumkan. Nadira diangkat sebagai manajer divisi operasional. Tepuk tangan bergema di ruang pengumuman, dan Nadira berdiri di depan dengan mata berkaca-kaca. Ia mengingat kembali dirinya yang dulu dihina, ditinggalkan, dipandang rendah, dan kini berdiri tegak dengan pencapaian yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Di rumah, ia menangis lama, bukan karena sedih, melainkan karena lega. Semua luka, semua hinaan yang dulu ia telan, terasa terbayar dengan keberhasilan itu. Untuk pertama kalinya setelah perceraian, ia tersenyum tulus pada dirinya sendiri di cermin. Namun, meski karirnya bersinar, Nadira tahu luka hatinya belum benar-benar sembuh. Setiap kali mengingat malam ketika Arman menjatuhkan talak tanpa alasan yang jelas selain fitnah, ada perih yang masih menusuk. Tetapi kini perih itu tidak lagi membuatnya terpuruk. Ia belajar mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Orang-orang di sekitarnya mulai menaruh hormat. Rekan kerja yang dulu meremehkan kini mendekat dengan sopan. Bahkan tetangga yang dulu mencibir kini sering menyapanya dengan nada berbeda, seakan mereka baru menyadari siapa Nadira sebenarnya. Suatu sore, ketika ia pulang dengan langkah letih namun hati yang lega, Nadira menengadah ke langit. Cahaya senja berwarna keemasan menyinari wajahnya. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, ternyata di balik gelapnya jalan yang kau berikan, selalu ada cahaya yang kau sisipkan. Terima kasih karena kau tidak pernah meninggalkanku." Bab ini menjadi bukti bahwa meski gelap pernah menelan hidupnya, cahaya akhirnya muncul. Dan cahaya itu datang bukan dari orang lain, melainkan dari kerja keras, tekad, dan keyakinannya sendiri. Langkah Nadira yang penuh perjuangan akhirnya membuahkan hasil besar. Setelah bertahun-tahun mengabdikan diri sebagai karyawan yang loyal,
Ia memutuskan keluar dari zona nyaman dan mendirikan perusahaannya sendiri. Banyak yang meragukan keputusannya saat itu, bahkan sebagian orang mencibir, menyebut Nadira terlalu berani mengambil risiko. Namun, dengan ketekunan, perencanaan matang, dan tekad yang sudah ditempa oleh luka masa lalu, Nadira membuktikan dirinya mampu. Ia memulai dari sebuah ruangan kecil yang dijadikan kantor. Dengan modal terbatas, Nadira merekrut beberapa orang anak muda yang semangatnya mirip dengannya dahulu. Hari-hari awal begitu berat. Ada klien yang meremehkan, ada tawaran kerjasama yang gagal di tengah jalan, bahkan sempat hampir gulung tikar. Tetapi Nadira tidak gentar. Baginya, kegagalan hanyalah bahan bakar untuk melompat lebih tinggi. Seiring waktu, strategi bisnis Nadira terbukti berhasil. Ia tak hanya menawarkan produk dan layanan yang berkualitas, tetapi juga membangun hubungan dengan kliennya berdasarkan kepercayaan. Ia tahu betul rasanya diremehkan, sehingga ia membentuk budaya kerja di perusahaannya yang penuh penghargaan dan motivasi. Setiap karyawan diperlakukan sebagai bagian dari keluarga besar, bukan sekadar pekerja. Filosofi ini membuat perusahaannya tumbuh pesat dan berbeda dari pesaing lain. Nama Nadira semakin sering terdengar dalam forum bisnis. Ia diundang untuk menjadi pembicara di seminar kewirausahaan, masuk dalam daftar pengusaha muda inspiratif di majalah bisnis, hingga mendapatkan penghargaan nasional atas kontribusinya dalam dunia usaha. Dari seorang perempuan yang dulu dituduh tidak berguna, kini ia menjelma menjadi simbol kebangkitan dan kekuatan. Yang paling membanggakan, Nadira tidak lupa dengan masa lalunya. Ia mendirikan program beasiswa untuk anak-anak perempuan dari keluarga sederhana agar bisa melanjutkan pendidikan. Baginya, kesuksesan tidak hanya diukur dari materi, tetapi dari seberapa banyak ia bisa memberi manfaat bagi orang lain. Setiap kali namanya disebut dalam berita atau media sosial, Nadira tak bisa menahan senyum getir. Ia teringat masa-masa ketika dirinya dipermalukan, dihina karena dianggap mandul, bahkan ditinggalkan tanpa pembelaan. Luka itu masih ada, tetapi bukan lagi untuk melemahkannya, melainkan menjadi sumber kekuatan yang menjadikannya sosok seperti sekarang. Di balik semua pencapaian itu, masih ada ruang kosong di hatinya. Namun, kali ini Nadira tidak lagi merasa hancur. Ia tahu, dirinya telah membuktikan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar status istri atau menantu. Harga diri, martabat, dan kejayaan yang lahir dari tangannya sendiri. Kini, setiap orang menyebut namanya dengan penuh rasa hormat. Nadira bukan lagi perempuan yang direndahkan, melainkan sosok yang disegani. Malam itu, sebuah acara gala dinner di hotel berbintang menjadi panggung bagi para tokoh penting dunia bisnis. Nama Nadira terpampang besar di layar utama sebagai salah satu tokoh inspiratif yang akan menerima penghargaan Perempuan Tangguh Indonesia. Pakaian anggun yang membalut tubuhnya menambah wibawa. Senyum teduhnya memancarkan cahaya yang membuat banyak orang terpesona. Ketika Nadira naik ke panggung untuk menerima penghargaan, ruangan dipenuhi tepuk tangan meriah. Ia berdiri dengan tegak, menyampaikan pidato singkat tentang perjalanan hidupnya, tentang luka, perjuangan, dan kebangkitan. Banyak tamu undangan yang meneteskan air mata mendengarnya. Namun, tanpa Nadira sadari, di antara ratusan pasang mata yang menatapnya, ada dua wajah yang begitu familiar, Arman dan Bu Sumarni. Arman duduk di kursi paling belakang. Pakaiannya sederhana, wajahnya tirus, jauh dari sosok lelaki yang dulu gagah. Setelah perusahaannya bangkrut dan kehidupannya porak-poranda, ia hanya bisa hidup pas-pasan, bahkan sering bergantung pada belas kasihan orang lain. Di sampingnya, Bu Sumarni tampak renta. Wajahnya dipenuhi garis keriput, tubuhnya lemah akibat penyakit yang tak kunjung sembuh. Tatapan mereka terpaku pada Nadira, penuh dengan penyesalan. Di mata Bu Sumarni, terbayang kembali semua ucapan kasarnya dulu, semua sindiran yang ia lemparkan pada menantunya, semua fitnah yang ia sebarkan tanpa rasa bersalah. Hatinya bagai ditusuk berkali-kali saat melihat perempuan yang dulu ia hina kini berdiri di panggung megah, dihormati oleh semua orang. Arman, yang dulu memilih percaya pada ibunya dan menceraikan Nadira, merasakan kehancuran yang tak bisa diucapkan.
Ingatan tentang talak yang ia jatuhkan begitu saja kini menghantam dirinya. Ia menyadari betapa bodohnya ia membiarkan perempuan sekuat dan setulus Nadira pergi dari hidupnya. Andai waktu bisa diputar, ia ingin sekali memperbaiki semuanya. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Usai acara, Nadira berjalan menyusuri lobi hotel dengan penghargaan di tangannya. Di sanalah takdir mempertemukan mereka kembali. Arman berdiri dengan ragu, sementara Bu Sumarni duduk di kursi roda menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Hening sejenak, hingga akhirnya suara Arman pecah, bergetar dan penuh rasa bersalah. "Nadira," panggilnya lirih. Aku tidak pantas menemuimu. Tapi aku harus bilang, maafkan aku." Nadira terdiam. Ia menatap wajah yang dulu begitu dicintainya, wajah yang kini dipenuhi penyesalan. Lalu matanya beralih pada Bu Sumarni, yang tampak menunduk, tangannya gemetar menggenggam kursi roda. "Anakku," suara Bu Sumarni bergetar. "Maafkan ibu. Ibu salah besar padamu. Semua fitnah, semua hinaan. Oh, betapa jahatnya hati ibu dulu. Dan kini, lihatlah ibu, tak ada lagi kekuatan, hanya tinggal penyesalan." Air mata Nadira menggenang. Hatinya berperang hebat. Luka lama kembali terkuak, tetapi di balik itu ada belas kasih yang tak bisa ia abaikan. Ia sudah berdiri di puncak kejayaan, sementara mereka terpuruk. Nadira menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara tenang namun tegas, "Allah sudah menuliskan jalan kita masing-masing. Saya sudah memaafkan sejak lama, Bu. Tapi luka itu tidak akan pernah saya lupakan. Saya hanya berharap kalian belajar dari semua yang terjadi." Bu Sumarni menangis terisak, sementara Arman tertunduk dalam-dalam, tak mampu berkata apa-apa lagi. Pertemuan itu menjadi cermin yang paling menyakitkan bagi mereka, bahwa kesombongan dan kebencian telah menghancurkan hidup sendiri. Sedangkan bagi Nadira, pertemuan itu justru menjadi titik baru. Ia merasa lega karena bisa berdiri di hadapan masa lalunya tanpa goyah, tanpa dendam. Ia bukan lagi perempuan yang direndahkan, melainkan sosok yang dihormati dan disegani. Malam itu, setelah acara besar di hotel, nama Nadira semakin menggaung di media. Foto dirinya yang anggun memegang penghargaan terpampang di koran, majalah, hingga layar televisi. Kata-kata bijak yang ia ucapkan dalam pidatonya disalin berulang-ulang di media sosial, menjadi inspirasi ribuan perempuan lain yang pernah direndahkan. Namun, bagi Nadira, puncak kepuasan bukanlah saat dunia mengaguminya. Puncaknya adalah ketika ia melihat wajah-wajah yang dulu meremukannya kini tertunduk, tak lagi berani menatap matanya. Hari itu, Nadira menghadiri acara reuni keluarga besar Arman. Bukan karena ia ingin, melainkan karena panitia mengundangnya secara resmi sebagai tokoh sukses dari keluarga itu. Awalnya ia sempat ragu, tetapi kemudian ia sadar, mungkin inilah cara Tuhan menunjukkan bahwa luka lama bisa benar-benar terbalas tanpa ia harus berbuat apapun. Ketika Nadira melangkah masuk ke aula pertemuan, semua mata tertuju padanya. Gaun sederhana berwarna biru tua yang ia kenakan membuatnya tampak berwibawa, dipadukan dengan senyum teduh yang penuh keyakinan. Beberapa sepupu Arman yang dulu ikut mempercayai fitnah Bu Sumarni kini berbisik-bisik dengan tatapan kagum. Di sudut ruangan, Bu Sumarni duduk lemah. Rambutnya memutih, wajahnya pucat, tubuhnya lebih banyak bergantung pada tongkat. Di sampingnya ada Rina, ipar Nadira yang dulu paling keras menghina, kini tampak tak berdaya setelah suaminya kehilangan pekerjaan dan keluarganya hidup pas-pasan. Dan di barisan kursi belakang, Arman duduk dengan wajah tertunduk, seolah takut bertemu tatapan Nadira. Ketika acara dimulai, pembawa acara menyebut nama Nadira dengan penuh kebanggaan. "Inilah putri keluarga kita yang berhasil menorehkan prestasi luar biasa, mendirikan perusahaan besar dan mengharumkan nama kita semua. Mari kita sambut Nadira Rahmawati." Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Nadira melangkah maju, menyalami beberapa orang, lalu berdiri di depan. Ia tidak banyak bicara, hanya menyampaikan terima kasih dan pesan singkat tentang pentingnya kerja keras, doa,
dan keikhlasan dalam menghadapi ujian hidup. Namun, setiap kata yang ia ucapkan seakan menyayat hati mereka yang dulu merendahkannya. Bu Sumarni meneteskan air mata, bukan karena terharu, tetapi karena rasa malu yang tak tertanggung. Rina menunduk, kedua tangannya meremas gaun lusuhnya, mengingat betapa sering ia menyebut Nadira pembawa sial. Kini, justru dirinya yang hidup penuh kesulitan. Arman tak berani mengangkat wajahnya sama sekali. Hatinya seperti diiris perlahan, melihat wanita yang pernah ia ceraikan dengan kejam kini berdiri jauh di atas dirinya. Nadira menatap mereka sejenak. Ia tidak mengucapkan satu pun kata sindiran. Senyum tenang di wajahnya sudah cukup untuk membuat mereka sadar betapa salahnya mereka dulu. Keberhasilannya berdiri di hadapan mereka adalah jawaban paling keras atas semua hinaan, fitnah, dan cacian. Setelah acara selesai, beberapa kerabat menghampirinya, memberi selamat, bahkan meminta maaf atas sikap mereka di masa lalu. Nadira menerima semuanya dengan lapang dada. Ia tidak lagi menyimpan dendam, sebab baginya luka itu sudah terbalas dengan cara paling indah, lewat kejayaannya sendiri. Sementara itu, di pojok ruangan, Bu Sumarni hanya bisa menangis terisak. Rina terdiam tanpa kata, dan Arman tetap duduk membisu. Wajahnya dipenuhi penyesalan yang tak akan pernah menemukan jalan pulang. Nadira melangkah pergi dengan tenang. Ia tidak menoleh lagi, sebab ia tahu masa lalunya sudah terkubur. Yang tersisa kini hanyalah masa depan yang penuh cahaya, di mana harga dirinya kembali tegak, dan luka hatinya telah terbalas tanpa ia harus menjatuhkan siapapun. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela besar di ruang kerja Nadira. Di mejanya, tertata rapi dokumen-dokumen perusahaan, laptop, dan foto kecil dirinya bersama ayah ibunya semasa hidup. Foto itu selalu menjadi pengingat bahwa cinta dan doa orang tua adalah sumber kekuatan yang tak pernah padam. Ia duduk sejenak, memandangi gedung tinggi perusahaannya dari balik kaca. Perjalanan panjang yang penuh luka dan air mata seolah berputar kembali di benaknya. Sindiran, fitnah, perceraian, hingga malam-malam panjang penuh doa dan kerja keras. Semua itu kini terasa jauh, seperti mimpi buruk yang akhirnya berlalu. Telepon berdering. Asisten pribadinya melapor bahwa ada undangan resmi dari kementerian. Nadira akan dianugerahi penghargaan nasional sebagai salah satu pengusaha muda paling berpengaruh. Ia tersenyum tipis, bukan karena haus akan pujian, tetapi karena ia tahu inilah tanda bahwa Tuhan benar-benar menegakkan keadilannya. Malam penghargaan itu, Nadira berdiri di atas panggung besar dengan gaun sederhana, tetap menjaga kesahajaannya. Ruangan penuh pejabat, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Kamera televisi menyorotnya, dan ribuan pasang mata menatap penuh kagum. Ketika mikrofon diberikan padanya, Nadira menarik napas panjang lalu berkata dengan suara tegas namun lembut. Dulu, saya pernah jatuh begitu dalam. Saya pernah dihina, difitnah, bahkan dicampakkan. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk membuktikan kepada orang-orang yang merendahkan saya, melainkan untuk menunjukkan bahwa setiap perempuan, siapapun dia, bisa bangkit jika mau berjuang. Kemenangan sejati bukanlah ketika kita melihat orang lain menderita, tapi ketika kita mampu berdiri tegak tanpa dendam di hati. Kalimat itu membuat ruangan hening sejenak, lalu bergemuruh oleh tepuk tangan panjang. Banyak orang yang menitikan air mata, terharu oleh keikhlasan yang terpancar dari setiap kata. Sementara itu, di layar televisi rumah-rumah sederhana, termasuk rumah tempat Arman kini tinggal, kata-kata Nadira bergema jelas. Arman duduk menunduk, matanya basah. Bu Sumarni yang sakit-sakitan hanya bisa menangis, menggenggam tasbihnya, menyadari betapa mereka telah menghancurkan mutiara berhati bersih itu. Rina pun hanya bisa diam, menelan semua kesombongan yang dulu ia lontarkan. Namun bagi Nadira, itu semua tak lagi penting. Ia telah berdamai dengan masa lalunya. Luka-luka yang dulu menjerat kini menjelma sayap yang membuatnya terbang lebih tinggi. Beberapa hari kemudian, Nadira berdiri di sebuah taman kota yang rindang. Ia melepaskan burung kecil dari sangkar, hadiah dari salah satu sahabatnya. Burung itu mengepakkan sayapnya, terbang bebas ke langit biru.
Nadira menatapnya dengan senyum lega. Begitulah hidup, bisiknya pada diri sendiri. Tak ada yang bisa benar-benar mengurungku. Aku bebas, aku kuat, dan aku utuh. Dengan langkah mantap, Nadira meninggalkan taman itu, berjalan menuju masa depan yang penuh cahaya. Tidak lagi menoleh ke belakang, tidak lagi terbebani oleh masa lalu. Kini ia tahu, kemenangan sejati bukanlah membalas kebencian dengan kebencian, melainkan membuktikan bahwa ia mampu bertahan, bangkit, dan bersinar lebih terang. Dan itulah puncak perjalanannya, dari kehancuran menuju kejayaan, dari air mata menuju senyum penuh harga diri. Nadira bukan hanya seorang pemenang bagi dirinya sendiri, tapi juga simbol bagi setiap perempuan yang pernah diremehkan dunia.